Ini adalah cara terbaik untuk menghindari rasa malas. Rasa malas bukan musuhmu, tapi pesan dari dirimu sendiri. Kenapa? Karena rasa malas bukan tanda kamu bodoh, gagal, atau tidak berbakat. Malas adalah tanda bahwa kamu kehilangan arah. Tubuh dan pikiranmu sedang memberi sinyal bahwa ada yang tidak selaras, entah sistem hidupmu, cara mengatur energi, atau tujuan yang sedang kamu kejar. Masalahnya, kebanyakan orang melawan rasa malas dengan marah pada diri sendiri. Padahal yang perlu dilakukan justru mendengarkan pesannya. Karena di balik rasa malas, ada panggilan untuk memperbaiki arah hidupmu. Jangan lakukan 5 hal ini kalau kamu tidak mau terjebak jadi orang pemalas. 1. Malas muncul karena kamu kehilangan makna. Kamu tidak akan malas jika kamu tahu dengan jelas mengapa kamu melakukan sesuatu. Saat tujuanmu bermakna, otakmu otomatis akan mencari cara untuk bergerak. Tapi ketika semuanya hanya tentang terlihat sibuk atau tak mau kalah dari orang lain, energi mentalmu perlahan runtuh. Jadi jangan kejar motivasi, temukan makna. Tulis ulang alasanmu bekerja, belajar, dan berjuang. Jika alasanmu cukup kuat, kamu tidak butuh dorongan dari luar. Kamu bergerak karena makna itu sendiri sudah menjadi bahan bakar. 2. Malas datang karena kamu menunggu mood, bukan membangun sistem orang yang konsisten, tidak bergantung pada suasana hati. Mereka tahu semangat datang dan pergi, tapi kebiasaan bertahan. Disiplin adalah jembatan antara niat dan hasil. Mulailah kecil tapi konsisten. Menulis 1 halaman tiap pagi, olahraga 10 menit, atau belajar 15 menit tanpa gangguan. Lama-lama, tindakan itu menjadi otomatis. Dan saat itu terjadi, rasa malas kehilangan kendalinya atasmu. 3. Kamu merasa malas karena terlalu sering menunda. Menunda bukan berarti istirahat, itu adalah beban mental. Setiap tugas yang kamu tunda menjadi tabungan stres di kepalamu. Akibatnya, kamu sudah lelah bahkan sebelum mulai. Coba trik sederhana, lakukan 5 menit saja. Begitu kamu bergerak, otakmu mulai menyalakan momentum. Rasa malas biasanya hanya kuat di awal. Setelah itu, ia melemah. Jadi jangan lawan malas dengan niat besar, tapi dengan langkah kecil yang memicu gerak. 4. Rasa malas kadang muncul karena kamu terlalu keras pada diri sendiri, kamu terus memaksa tanpa memberi ruang untuk pulih. Otakmu jenuh, tubuhmu lelah, dan fokusmu menghilang. Ingat, tidak semua diam berarti malas. Kadang itu tanda tubuhmu sedang memulihkan tenaga. Belajarlah membedakan antara istirahat dan pelarian. Istirahat membuatmu siap melangkah lagi. Pelarian membuatmu lupa arah. Berhentilah sejenak jika perlu, tapi pastikan kamu kembali dengan visi yang lebih jernih. 5. Di balik rasa malas, sering tersembunyi ketakutan. Banyak orang bukan malas tapi takut gagal, takut hasilnya buruk, takut dinilai, takut kecewa pada diri sendiri. Akhirnya mereka memilih diam. Bukan karena tidak mau bergerak, tapi karena takut menghadapi hasilnya. Ubah fokusmu. Jangan tuntut hasil sempurna. Cukup ukur kemajuan hari ini dibandingkan kemarin. Saat kamu berani bergerak tanpa menunggu sempurna, rasa malas berubah menjadi rasa penasaran. Otakmu mulai menikmati proses belajar, bukan lagi takut gagal dalam percobaan. Rasa malas bukan musuh, ia adalah cermin. Ia memintamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku masih berjalan ke arah yang benar? Apakah aku masih tahu alasan kenapa aku memulai? Kamu tidak butuh motivasi besar untuk berubah. Kamu hanya perlu 1 langkah kecil yang bisa kamu ulang setiap hari. Karena orang sukses bukan yang selalu semangat, tapi yang tetap bergerak meski semangatnya naik turun.